Baiklah, kita lanjutkan mengenai konsep dasar studi perkembangan manusia. Menurut para developmentalis atau para ilmuwan perkembangan, mereka mempelajari 3 domain utama. Yang pertama, perkembangan fisik, fisik development, yakni pertumbuhan dari badan dan otak. Kemudian pola-pola perubahan dalam kepastian sensori, keterampilan motorik, dan kesehatan. Nah, ini menjadi domain dari perkembangan fisik. Perkembangan otaknya, perkembangan badannya, tinggi, rendah, gitu ya. Nah, itu menjadi domain dari perkembangan fisik. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, yakni pola-pola perubahan di dalam kemampuan mentalnya. Ya, ini misalnya bagaimana dia dalam belajarnya, cara belajarnya, atensi, perhatian terhadap pembelajaran, kemudian sejauh mana memorinya bisa menyimpan hal yang dipelajarinya, bahasanya, bagaimana dia berpikir, nalarnya, juga kreativitas dan inovasinya, gitu ya. Itu menjadi domain daripada perkembangan kognitif. Selanjutnya, yang menjadi domain utama dalam perkembangan manusia itu yaitu perkembangan psikososialnya. Apa yang dimaksud dengan psikososial? Yaitu pola-pola perubahan yang terjadi dalam emosi, gitu ya, kepribadian dan hubungan sosialnya. Itu dipelajari atau domain daripada perkembangan psikososial. Selanjutnya ada yang disebut dengan periode rentang kehidupan. Ya, pembagian rentang kehidupan dalam periode-periode adalah merupakan yang disebut dengan konstruksi sosial, gitu ya. Jadi suatu konsep yang mungkin muncul secara alami dan jelas pada mereka yang menerimanya. Tetapi pada kenyataannya hal ini merupakan penemuan dari suatu budaya atau masyarakat. Ya. Nah, kemudian ada konsep masa remaja. Nah, ini ya sangat menarik sekali apabila kita membahas tentang konsep ini, gitu ya. Selain sesuatu yang sangat unik dan kompleks, gitu ya, juga dan ini ya merupakan salah satu masa yang luar biasa, gitu ya. Kemudian masa berkembangnya kedewasaan. Setelah remaja, kemudian berkembang menjadi dewasa. Nah, ketika itu yang sudah masuk ke dalam fase ini banyak yang belum bisa atau belum siap untuk mengerjakan sesuai tugasnya, yaitu sebagai orang dewasa. Gitu ya. Nah, baru menjelang usia 30-an, sebagian besar individu dewasa telah sukses memenuhi tugasnya. Gitu ya. Ya, tentang usia itu ya sudah matang, gitu ya. Kemudian di atas 30 atau paruh baya 40 ya, 40 ke atas, ini biasanya sudah mengalami penurunan kemampuan, gitu ya. Otot-otot mulai kendor, gitu ya, mata mulai kendor, gitu, pendengaran semuanya, gitu ya. Dan sebagian menemukan kegembiraan dan tantangan dalam perubahan kehidupan. Jadi ada orang yang mengalami depresi dengan penurunan kemampuan, ada juga yang menemukan kegembiraan di masa-masa tua itu, gitu ya. Nah, ketika masuk kepada fase dewasa akhir, maka bagaimana seorang individu itu merasakan kebutuhan untuk mengatasi ya karena kehilangan kemampuan tersebut, gitu ya. Biasanya kalau sudah lansia itu kan contoh untuk mengerjakan
sholat 100 rakaat yang semalam kita kerjakan gitu kan. Mereka sudah mengadu gitu ya, sakit pinggang, cara rangkel gitu ya. Bahkan ketika masa dewasa akhir ini, seorang sudah harus siap untuk kehilangan orang yang dicintai, dan pada akhirnya dia mempersiapkan kematiannya. Ya, manusia itu kan diciptakan tidak bako, fana gitu ya, diakhiri dengan kematian gitu ya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 3 ya, diantaranya hereditas. Hereditas itu adalah sifat bawaan atau karakteristik yang diwariskan dari orang tua biologis secara nature gitu ya. Dan juga ada yang mempengaruhi perkembangan itu adalah lingkungan dunia di luar individu, lingkungannya gitu ya, dimulai dari masa kandungan dan proses belajar yang berasal daripada pengalaman atau disebut dengan nurture gitu. Nah, kemudian kematangan berlangsung bertahap secara alami dari perubahan fisik dan perilaku. Nah, itulah 3 gitu ya. Etnis dan pola-pola budaya berdampak pada perkembangan dan berpengaruh pada kompetisi rumah tangga gitu ya. Contoh perubahan terhadap perkembangan manusia gitu ya, dari etnis dan pola-pola budaya gitu ya. Contohnya kepada rumah tangga. Pertama, sumber daya sosial dan ekonomi gitu ya. Semakin dekat sumber daya sosial dan ekonominya, maka akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga gitu ya. Sementara jauh daripada sumber daya sosial dan ekonomi, sebaliknya gitu ya. Kemudian budaya membentuk juga bagaimana anggota keluarga bertindak terhadap sesama lain gitu ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Makanan yang dimakan juga gitu kan. Kalau di Jawa kebanyakan kan makan nasi. Tapi kalau di NTT di sana ya, atau di Papua gitu kan, makannya jagung atau sagu gitu ya. Permainan yang dimainkan anak-anak tergantung pola budayanya gitu ya. Bagaimana mereka belajar ya beda-beda gitu ya, tergantung pola budayanya. Seberapa bagus mereka di sekolah, nah itu juga tergantung kepada pola budayanya. Kalau budayanya tidak suka belajar ya akan jelek gitu ya. Kerjaan yang dimiliki individu biasa. Kalau di suku-suku pedalaman kan ke hutan gitu ya. Sementara di perkotaan gitu ya, yang sudah dirambah industrialisasi, yaitu bekerja. Bagaimana anggota keluarga berpikir dan menerima dunia ini gitu ya. Contoh budaya-budaya misalkan di Indonesia, di Sunda aja gitu ya, di Jawa Barat ada suku Baduy gitu ya. Itu penerimaannya terhadap dunia beda dengan yang orang yang hidup di luar suku Baduy gitu ya. Karena suku Baduy kan tidak begitu beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini gitu ya. Di saat orang sudah memakai sepeda motor gitu ya, handphone gitu ya, mereka tetap dengan kearifan lokalnya. Juga pengaruh waktu gitu ya. Ada periode kritis atau sensitif gitu ya. Konrad Lorenz, seorang zoologis Austria, diikuti oleh bayi bebek yang baru menetas seolah-olah dia ada ibu si bebek. Ya, itu ada istilah kalau kita lihat ya, hewan-hewan yang bertelur itu gitu ya, yang paling pertama dia lihat itu adalah ayah dan ibunya gitu ya, gitu ya gitu. Nah, fenomena ini disebut dengan ikatan atau imprinting gitu ya. Bentuk instinktif dari belajar dalam berpikir di awal perkembangan seekor bayi binatang membentuk kelekatan dengan objek bergerak pertama yang dilihatnya gitu ya. Gitu. Di sini ada istilah yang namanya periode kritis gitu ya. Periode kritis adalah waktu spesifik pada suatu peristiwa atau kejadiannya memiliki dampak pada perkembangan. Jadi waktu yang sangat khusus, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, itu waktu kritis. Ya. Jika suatu peristiwa penting tidak terjadi dalam periode kritis dari kematangan, perkembangan normal tidak akan terjadi dan menghasilkan pola-pola abnormal yang mungkin tidak bisa diubah. Itu menurut penelitiannya.
Apakah manusia mengalami periode kritis? Nah, itu pertanyaannya. Sementara tadi ada bebek yang baru menetas, kemudian dia melihat seseorang, dia menyangka imprinting, ada kelekatan gitu ya, dengan orang yang pertama kali dia lihat. Nah, terus apakah manusia mengalami periode kritis? Pertanyaannya. Nah, menurut para ahli, periode kritis ini di manusia itu sangat kontroversial, katanya, karena banyaknya aspek yang mempengaruhi perkembangan manusia, gitu ya. Bahkan di domain fisik ditemukan untuk menunjukkan kekenyalan atau kemampuan memodifikasi performa. Nah, setiap individu memiliki kekenyalan yang berbeda untuk merespon peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Jadi manusia itu lebih dinamis, gitu ya. Nah, contohnya ya anak-anak yang memiliki temperamen yang sulit, sangat reaktif dengan variasi gen khusus, gitu ya, sangat sulit ditebak. Nah, tibalah kita akhir dari perkuliahan ini, pendekatan perkembangan rentang hidup dari Paul B. Baltes. B. Baltes itu ya hidup 36 sampai 2006. Ada 7 prinsip dari pendekatan perkembangan tentang rentang kehidupan. Satu, perkembangan adalah proses seumur hidup. Jadi manusia itu berkembang dalam seumur hidupnya, sepanjang hayatnya. Gitu. Perkembangan yang dialami oleh manusia itu multidimensi, bukan satu dimensi saja, sangat sangat berkaitan dengan dimensi-dimensi yang lainnya. Juga arahnya itu dari berbagai arah, gitu ya. Kemudian pengaruh relatif dari biologis dan budaya bergantian selama rentang kehidupan. Jadi yang mempengaruhi manusia itu selama rentang kehidupannya itu selalu bergantian, ya, baik itu pengaruh relatif dari biologis dan juga pengaruh dari budaya. Perkembangan melibatkan perubahan alokasi sumber daya. Ya, ini gitu ya. Ini perkembangan itu ya mengapa sangat melibatkan dari sumber daya, gitu ya. Kalau tidak ada sumber dayanya ya tidak akan terjadi perubahan tersebut, ya. Nah, perkembangan dipengaruhi oleh historis dan konteks budaya. Historis, sejarah, dan konteks budaya juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan budaya, perkembangan manusia, gitu ya. Nah, itu barangkali gitu ya, materi kita, gitu.